Drama Kolosal adalah sebuah drama yang mengangkat kisah yang terjadi pada masa lalu. Biasanya mengangkat kisah-kisah tentang perjuangan, peperangan, maupun latar belakang tentang zaman kerajaan. Dan marilah kita saksikan bersama penampilan dari santri putra Pondok Pesantren Darul Ulum. Selamat menyaksikan. Satu Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetah, dan Kragen. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang pun memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia. Selain itu, Jepang juga meyakinkan Bung Karno untuk merekrut rakyat Indonesia bergabung membantu Jepang dengan menjadi Romusa dengan janji kemerdekaan tersebut. Bung Karno akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut. Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang, kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja, membangun jalan, dan menjadi penambang. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Menyeberangi Laut Jawa menjadi permulaan derita ribuan Romusa. Para pekerja paksa harus menahan lapar selama seminggu berlayar. Tidak ada air bersih, apalagi makanan di atas bahtera milik Jepang. Hanya air kotor yang mereka minum supaya bertahan hidup. Rombongan buruh kasar dengan tubuh kurus kering akhirnya tiba di kota minyak pada Juli 1942.
Mereka hanya menggunakan celana dan baju dari karung. Bekerja siang malam di bawah paksaan kekejaman tentara Jepang. Para buruh itu bekerja setiap hari dari pagi hingga sore dengan istirahat hanya 1 jam. Setiap pukul 7 pagi, Romusa dikumpulkan di sebuah lapangan. Mereka wajib menghadap ke arah matahari terbit untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Orosyo, yo ni naritakereba, yasin ni haratake, atara kana katara, zanyo, asite yaru. Ya. Selepas upacara, para Romusa langsung bekerja. Barang siapa melanggar waktu kerja, petugas patroli yang disebut Kenpetai akan menghukum dengan pukulan berkali-kali. Tidak hanya pukulan, lebih parahnya akan dibakarnya dengan hidup-hidup. Ya, betul dewe kok. Waduh, gak aku milu gue. Ori kita. Ah. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini. Tetapi ingat, jiwaku dilindungi banteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela. Siapapun lawan yang aku hadapi, terserah semua. Maju, maju, maju. Omong kosong. Sebanyak 93.000 nyawa diambil oleh Jepang. Pekerja Romusa sangat beragam, dari yang muda sampai yang tua. Ini yang membuat Romusa sangat kejam. Mereka tidak pandang umur. Banyak dari mereka masih muda, bahkan tidak sedikit diambil oleh Jepang untuk bekerja paksa saat mereka masih bersekolah. Sarjo bin Karto, seorang mantan korban Romusa asal Purworejo yang menjadi saksi kekejaman Romusa. Ia menjadi pekerja Romusa selama 3 tahun dan mulai bekerja dari umur 12 tahun. Ia ditangkap oleh tentara Jepang dengan teman-temannya saat masih duduk di kelas 5 SD. Ia dibawa ke Pulau Manuk dengan menggunakan kereta, di mana dia mendeskripsikan rasanya di dalam kereta seperti diperlakukan sebagai hewan ternak. Di sana, ia hanya diberi makanan sangat sedikit
hanya 1 batok dengan garam seadanya setiap hari. Mereka diberi upah sebanyak 35 sen, sebuah jumlah yang sangat sedikit untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, mari kita仕事に行きましょう。行きましょう。ああ、行きましょう。ああ、行きましょう、行きましょう。ああ、行きましょう。Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, oleh sekutu yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Dan di waktu itulah para pahlawan berani menyerang para tentara Jepang. Maju! Maju! Serang! Nipis laknat tuh buat tiar Matikan rasa nenek. Selesai itu para tentara Jepang tumbang semua dan para prajurit Indonesia berhasil membawa seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanan ratusan rakyat Indonesia dalam kondisi yang sakit-sakitan, tubuh-tubuh yang penuh luka, penuh dengan rasa yang amat sakit tidak kuasa,
tumbang di tengah perjalanan. Sebagian yang lain merenggang nyawa karena gigitan nyamuk malaria. Saudara, ayo bangun saudara. Sebentar lagi kita sampai saudara. Berat sudah rasanya saudara. Tak kuasa lagi tubuh ini. Sudahlah tinggalkan saja kami di sini. Perjuangan kami biar cukuplah di sini. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan melonggarkan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Perlu kau ingat saudara, kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa jiwanya yang berkobar-kobar dengan tekad merdeka. Merdeka atau mati. Sudahlah saudara, sudahlah. Mari kita pulang. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang membawa Insinyur Soekarno, Ibu Fatmawati, dan Guntur yang baru berusia 9 bulan ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka meyakinkan Insinyur Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Setelah peristiwa itu, penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Milik. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, berlangsunglah acara proklamasi dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka!
Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera merah putih, hormat! Dak! Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya dan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.